Generasi Z adalah generasi pertama yang IQ rata-rata dunianya itu lebih rendah daripada IQ generasi sebelumnya secara rata-rata. Harga minyak mentah naik yang akan menyebabkan potensinya ke BBM naik di tengah-tengah lebaran. Wah, itu pasti akan impactful banget tuh. Dividen, katakanlah dividen ke kostom berapa? Ya, misalnya 1M. Kalau 1M itu dimasukin ke Bursa Efek Indonesia, itu pajaknya jadi 0%. Ya, itu kalau kena investasi bodong, udah all in. Nah, itu habis-habisan tuh. Bukannya all in bagus, cacing-cacing naga-naga. Ya, oke. Iya, gini ya. Ada dua. Emang Itu iseng gue ya. mau nanya nih. Iya. Gua mau nanya nih. Emang iseng kocok. Masalah komen orangnya lurus-lurus gitu. Ya. Hai guys, hari ini kita kedatangan Ko Melvin Mumpuni dari Finansialku. Thank you. Aku pribadi kenal Finansialku dan sempat kolaborasi itu sekitar 5 tahun yang lalu. Oh iya. Waktu pas COVID. Covid ya. Masa-masa di mana investor retail jumlahnya naik tajam ya. Mhm. Dan mengutip data terbaru juga informasi dari Olive waktu itu, investor retail 2026 awal atau akhir-akhir 2025 juga meningkatnya tajam. Aku lupa persisnya, mungkin 3 juta lebih lah investor retail yang baru-baru. Nah, biasanya fenomenanya adalah kalau lebih banyak investor retail yang baru, itu ya pasar sahamnya juga punya satu fenomena-fenomena tertentu. Nah, kendalanya adalah detik ini kondisi Indonesia terutama menuju beberapa tahun ke depan, jumlah milenial dan Gen Z-nya itu mayoritas dari populasi. Jadi ini adalah masa di mana dulu Prabowo Subianto kalau mau kampanye presiden harus gagah-gagahan militer, tapi di tahun-tahun ini kalau mau menang justru harus gemoy-gemoyan. Karena profil pemilihnya adalah Gen Z dan milenial, bukan orang-orang Gen X dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita mau ngebahas tentang masalah-masalah yang banyak terjadi sekarang untuk orang-orang yang usianya 20-30-an dalam konteks karir dan keuangannya dia. Oke. Nah, masalah yang paling realistis sekarang adalah orang udah usianya hampir 30-an mulai ngerasa kok saya jalan di tempat ya. Kok kalau saya buka sosial media ngelihat sepertinya yang lain tuh udah mencapai banyak titik kesuksesan, tapi kok kita ngerasanya kok gue gini-gini aja ya. Dari sudut pandang finansial, gimana kok Melvin melihat fenomena ini sih kok? Menurut gue ya. Jadi kalau menurut gue sih ini ya, karena orang itu membandingkan sama orang lain sih, simply kayak gitu aja. Padahal kalau sebenarnya kalau nggak lu bandingin sama yang lain, lu nggak lihat yang lain, lu fokus sama diri lu sendiri. Kalau udah diri lu tetap bertumbuh kan juga tumbuh, nggak ada masalah. Dan setiap orang juga punya cerita yang berbeda. Yang lu lihat cuman covernya doang kan. Misal teman lu ganti mobil, ya kan lu nggak tahu mobilnya beneran itu apa cash atau enggak. Terus kalau ada kondisi cicilannya berapa, utangnya gimana, nggak ada yang tahu. Terus kalau ada itu porto dipamerin gitu. Iya. Ya kayak ya udah, emang kenapa kalau misal portonya orang lain atau teman lu lebih tinggi, so what? Caranya gimana dapetin atau apa, aku nggak tahu sih. Ya jadi ngapain harus dibandingin? Tapi di usia 30 hari ini, 2026, sama orang usia 30 di 10 tahun yang lalu, Sama nggak? apakah mengalami masalah yang sejenis atau memang ekonomi pada umumnya secara finansial usia 30 sekarang lebih sulit? Karena kan tadi kita juga sempat bahas di episode sebelumnya adalah orang susah banget sekarang kalau mau jangan beli rumah dah. Apa itu? Ya segala macam lah untuk ke biaya hidup tuh udah terlalu besar, terlalu tinggi. Oh, iya sih. Ada lagi apa tadi bahasanya inflasi impor. Imported inflation. Imported Bahkan inflation. ada nih ya, aku punya cerita. Jadi temenku dia cerita, jadi orang satu kantornya itu punya sepupu lah, tabrakan di tol. Jadi dia nabrak dan then harus kena ganti gitu, gantinya 20 juta. Tapi anak ini gak punya uang ya 20 juta, orang ini gitu maksudnya. Maksudnya temanku ngomong gitu ke aku, gila ya, kok bisa ya ada orang yang gak punya cash segitu di rekeningnya dia. Padahal misalnya dia pakai mobil merek yang nggak murah juga gitu, bukan yang harga 100 juta. Konteksnya pakai Kayak mobil gitu. tapi 20 juta sama sekali nggak ada sampai ya. nelfon sepupunya minjem duit untuk ngeganti orang yang dia tabrak gitu. Ya mungkin karena nggak punya dana darurat kan. Ya itu murni karena nggak tahu aja sih cara pakai uangnya aja sih sebenarnya. Tapi kalau kondisi keuangan makin berat, ya memang makin berat.
Ya emang faktanya makin berat ya karena sekarang aja lagi perang kan. Terus kalau udah kan gue lagi bikin ini materi juga ya. Tadi gue baru lihat hari ini tuh per kita podcast ini itu harga minyak tuh udah naik tinggi banget loh. Ya, ini 9 Maret ya. Ini 9 Maret 2026. Ya di tengah-tengah ribut itu kan gara-gara ada ceritanya ada Selat Hormuz tuh katanya ditutup dan lain sebagainya sehingga harga minyak naik. Sekarang harga naik udah 100 lebih loh. 107. Ya, range-nya itu biasa di 55 ke 70 ya. Sekarang udah di 107. Itu akibatnya nanti akan ke harga BBM-nya kita. Nah, harga BBM naik di harga minyak mentah naik yang akan menyebabkan potensinya ke BBM naik di tengah-tengah Lebaran. Wah, itu pasti akan impactful banget tuh. Itu impactful banget tuh nanti. Ya, makanya hati-hati lah gitu. Bahkan solar industri aja kata suamiku, ini sebelum kemarin minyak mentah naik ke $100 ya, minggu lalu udah naiknya 40%. Apa itu? Solar industri. Solar buat industri. Berarti kan ini minyaknya naik Sebelum lagi. itu ya. Naik lagi. Naik udah berapa tuh? Gitu. Jadi ada kenaikan emang lebih sulit karena ya kondisi ekonominya secara global ya memang lagi nggak bagus aja gitu. Tapi ya jangan jadi alasan juga lah gitu. Tapi menurut Melvin sebenarnya kita itu majority dari kita itu terutama kelas menengah yang semakin ngepas banget ini pendapatannya itu parahnya itu after COVID atau memang kita udah terjadi perlambatan dari sebelum COVID? Perlambatannya setelah COVID ya. Makin kerasa Makin banget kerasa. ya. Makin kerasa. Kalau lu ngerasa nggak? Iya. Makin kerasa lebih, ya. Awal COVID-nya banget mungkin enggak karena pemerintah masih stimulus kan. Ya. Tiba-tiba kayak 1-2 tahun kemudiannya baru 2023 berasa banget tuh ya. pasnya tuh. Ya jadi kalau di ekonomi itu gue lihatnya kan rumus kan ekonomi itu ini jadi cerita yang lebih gede ya, bukan yang lebih kecil ke individu ya, tapi ke gede ya. Jadi kan ekonomi negara itu bergerak karena apa? Karena satu consumer spending, intinya individuals atau perusahaan-perusahaan private itu pada berani belanja, berani jualan. Berarti ada uang muter. Terus yang kedua itu ada government spending, artinya pemerintah berani belanja. Terus kalau ada investment dari luar negeri yang uang masuk ke Indonesia atau orang-orang sebutnya foreign direct investment. Terus yang terakhir itu ada yang namanya selisih antara ekspor dan import. Nah, waktu zaman Pak Jokowi itu pertumbuhan 5% gitu. 5%-nya itu di-drive dari mana? Dari yang consumer kah? Atau di-drive dari government kah? Apa di-drive dari investment kah? Atau dari ekspor import? Nah, sekarang zamannya Pak Prabowo tetap sama 5%-an juga kan tepatnya kan? Nah, itu yang nge-drive yang mana? Nah, kalau kita bisa rasain 5%-nya zamannya Pak Jokowi itu bisa berbeda dengan 5%-nya zamannya Pak Prabowo. Ya karena drivernya berbeda. Ini uangnya bergeraknya di mana? Maksud Jokowi apa? Ekspor impor bukan? Jadi kalau zaman Pak Jokowi ya, menurut gua itu government paling kuat. Government spending. Government paling spending kuat dengan proyek infrastruktur. Sekarang juga kan government spending ke MBG Ya, tapi government atau ke kalau Jokowi kan ke Infrastruktur. infrastruktur. Kalau sekarang kan ke MBG Infrastruktur itu proyek yang banyak butuh ke swastanya kena semua. Misal nih ya mau bikin jalan tol gitu. Itu kan vendorship. Ada orang-orang yang kerja. Kalau udah maksudnya kontraktor, dari main kontraktor, subkontraktor, terus kalau macam-macam itu kan semua dapat. Betul. Tapi kalau kayak MBG itu kan ke pasar, ke Nah itu yang gue nggak berani ngomong sih. kuliner segala macam. Itu yang gue nggak berani ngomong. Maksudnya itu karena datanya belum ada. Ya karena datanya belum ada. Tapi kalau di luar daripada itu, kalau dari sisi Pak Prabowo apa? Kalau gue sekarang lihat Di luar government spending. Nah itu yang gue lihat gue belum dapat idenya ini tuh bergeraknya kemana manajemennya. Drive-nya itu arahnya kemana? Apakah harus kelihatan sejak awal atau enggak? Ini ya, kalau menurut gue itu tuh bisa dilihat dari cara respon orang-orang yang investor-investor besar yang lebih jago daripada gue. Contohnya lembaga rating aja bingung kan. Ini Indonesia mau kemana sih? Arahnya tuh mau kemana nih gitu kan. Makanya beberapa podcast tuh gue bilang kalau boleh menghimbau ke pemerintah kasih kejelasan ini arahnya mau kemana. Supaya kita semua orang yang investor paham gitu. Oh ini tuh mau drive ke sini gitu karena ini gitu. Ada plan-nya, ada roadmap-nya. Gue yakin ada, plan-nya ada, roadmap-nya ada, cuman dikomunikasikan dengan clear nggak sih? Nah itu yang belum ada dikomunikasikannya gitu. Ya, mungkin. Tapi gue yakin punya roadmap pasti. Mungkin karena anak-anak muda sekarang lagi banyak sibuk flexing, jadi
ketutup beritanya ya. Iya. Ya, kalau menurut gue ya, yang jadi masalah di usia 30-an atau 20-an zaman sekarang itu karena sekarang itu kan kayak banjir. Kalau zaman dulu kan banjirnya air bah gitu kan, di kitab kan. Nah, kalau sekarang itu banjirnya atau enggak banjir apa? Banjir apa? Informasi. Banjir informasi. Ya. Jadi Informasi apa? jadi kita nggak- beritakah Ya. atau semua. Jadi informasi itu benar atau enggak, tapi semua masuk ke kita. Dan ketika kita salah memilih informasi mana yang mau kita terima, ya jadinya gitu. Contohnya, yang jadi masalah zaman sekarang itu apa? Pengen cepat kaya. Tapi kenyataannya mungkin 10 tahun yang lalu miliarder lebih sedikit daripada sekarang. Iya, ya. Dan miliarder makin lama dulu kan umur 40 jadi manajer. Sekarang umur 25 kali, 30 bisa jadi manajer. Tapi kan beda manajernya. Iya, tapi makin muda. Iya, betul. Terus dulu nggak ada Forbes 30 under 30. Iya. Bener nggak? Ya karena teknologi, Sekarang coach. Forbes 30 under 30 gila luar biasa. Ini saya nggak bisa bedain Coach Tom tuh sebenarnya sedang benar atau sedang menyatir. Iya, atau lagi sarkas ya kan? Ya, Coach Tom tuh terlalu jenius masalahnya. Gimana? Ya karena Ini teknologi. untuk Iya. Malvin lah, biar dia yang goreng. Let's cook. Karena teknologi. Kalau menurut gua karena teknologi. Jadi gini ya, logikanya aja deh. Kalau zaman dulu untuk jadi kaya, coba deh lihat deh. 10 konglomerat Indonesia yang paling kaya gitu. Dari 0 ke kan kaya banget gitu. Gimana caranya mereka kaya? Coba deh baca buku-bukunya, biografinya. Jawabannya satu waktu itu information, connection. Nah sekarang information semua orang dapat. Koneksi ya itu yang masih menyebabkan orang kaya karena koneksi tahu dapat informasi ini mereka jalan dulu karena koneksi mereka dapat bagian dan lain sebagainya gitu. Ya dari zaman dulu begitu kan? Dari zaman orang tua kita kan, bukan zaman sekarang kan? Indonesia. Dari zaman dulu udah begitu gitu. Nah, tapi zaman dulu informasi selain koneksi ada informasi. Kalau sudah knowledge itu masih sangat zaman dulu nggak ada ChatGPT, nggak ada macam-macam. Kalau mau bikin sesuatu yang satu tahu lebih unggul pasti lebih cepat. Gitu. Betul. Berarti Iya. harusnya orang yang usia 25 sampai 30 lebih mudah sukses daripada logiknya ya. Kalau dia mengkonsumsi informasi yang tepat. Iya. Iya. Dan itu yang menyebabkan orang merasa desperate. Iya. Karena dia Kok bisa mengkonsumsi ya orang lain bisa sukses, Iya. kok saya enggak gitu. Iya, karena dia Kenapa dia kondisinya bisa jelek. jadi Forbes 30 under 30? Iya. Saya udah banting tulang setengah mati, masih gini-gini aja gitu ya. Betul. Ya mungkin bantingnya salah. Masuk akal. Karena biasa orang Indonesia berprinsipnya adalah selama saya kerja keras, saya pasti kaya raya. Iya. Jadi dia ngerasa saya sudah kerja keras, tapi kok saya nggak bisa kaya raya. Satu ekspektasinya tadi pengen cepet kaya, yang nggak realistis. Yang kedua, ya mungkin bantingnya salah tadi ya. Iya, bantingnya salah. Maksudnya kerja keras sih, cuman mungkin effort kerja kerasnya itu nggak dialokasiin ke tempat yang tepat. Ya. Gue kasih contoh satu. Ada 2 perusahaan. Dua-duanya perusahaan publik. Yang satu perusahaan publik ini itu net profit. Jadi teman-teman net profit itu apa? Net profit itu setelah bisnis semua dari penghasilan dipotong semua biaya macam-macam. Tinggal terakhir nih yang buat perusahaan sendiri. Itu setahun tahun lalu tuh seingat gue tuh angkanya sekitar 600 sampai 700 miliar. Net profit setelah bayar pajak, setelah bayar bunga 700 miliar. Karyawannya 160 orang. 160 orang. Satu perusahaan. Perusahaan IPO. Oke. Udah ada di Bursa Efek. Coba ulang lagi. Sepertinya saya tahu ini ya. Omsetnya gue lupa, Nggak tahu. tapi gue lupa Net angkanya. profit 600 sampai 700 miliar. Jumlah karyawan 160 orang. Oke. Berarti efisien gitu. Nah, itu satu. Ya. Perusahaan kedua, ada perusahaan yang kurang lebih masih, gue lupa ya, dia masih ada untung atau enggak gitu ya. Karena dia beban mungkin secara operasional untung, tapi karena ada beban keuangan artinya dia harus bayar cicilannya terlalu gede, sehingga mungkin net profitnya tipis banget atau mungkin masih minus. Saya lupa angkanya. Karyawannya lebih dari 1.000 orang. Kalau lu kerja di tempat yang A sama kerja di tempat B, sama-sama banting tulang kerja keras, lebih sejahtera yang mana? Ya Allah. Simple itu. Ya. Tempat di mana kerjaan kita, tenaga kita lebih dihargain Ya secara bonus aja beda kan? Iya. Simple. Tapi kendalanya adalah di masa hari ini, apalagi 10 tahun lagi nih ya.
semakin sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan uang yang lebih banyak kan. Betul. Justru bahkan kemarin ya, saya tonton nih satu konten di Instagram, itu salah satu konglomerat yang entah kenapa dia eksis di tempatnya sosial media, kasih tunjuk juga pabriknya dia. Gua kaget loh. Dari bahan baku, plat, jadi kaleng, itu tuh dilihatin sudah tidak ada manusia gitu. Zaman dulu itu masih loh, dari plat itu kan dibeli itu dalam bentuk lingkaran ya, kayak roll kayak roll ini loh, roll tisu. Nah ini tapi rollnya bentuknya seng gitu. Itu kan harus diambil dulu, dilurusin dulu, pakai mesin dilurusin, kalau udah dipotong gitu kan, itu masih manusia semua. Sekarang udah nggak ada manusianya loh, semuanya cuma mesin, satu orang yang ngerjain semua mungkin. Kalau ada satu orang itu lihatnya monitor, gue lihat, hah, udah kayak gitu. Itu yang tadinya mass production, banyak orang, padat karya zaman dulu katanya. Sekarang tinggal padat modal. Ya. Gila kan? Dan itu udah kejadian juga di Singapura beberapa waktu lalu kan juga aku ada sempat lihat ini dari CNA deh. Itu juga sama, jadi isu yang sama di Singapura bahwa sekarang jadi ya perusahaan-perusahaan itu makin efisien ternyata ya karyawannya makin dikit tapi cuannya makin tebal. Jadi Jelas. si perusahaannya cuannya makin tebal tapi kenapa sih banyak yang jadi tambah nggak sejahtera nih? Yeah. Oh ternyata dia cuannya makin tebal ya karena banyak kan dari mesin, dari AI, bukan dari si padat bukan karya tadi. orangnya. Jadi orangnya nggak kena dampak apa-apa meskipun beberapa perusahaan tambah besar. Ya. Dan memang Indonesia sering ngumpet di belakang ini. Oh kita kan tenaga kerja murah. Jadi kita adalah negara terakhir yang akan digantikan oleh robot dan otomatisasi. Mungkin kalau negara maju, Singapura, Amerika udah ada Waymo, ya taksi pun udah nggak ada supir, kasir Walmart nggak ada kasir karena tenaga kerja di sana mahal. Indonesia kan murah. Tapi masalahnya semurah-murahnya tenaga kerja kita akan jauh lebih murah saat yang kerjain robot. Iya. Jadi satu titik nggak ada komplain. Ingat nggak anaknya siapa pemilik BCA? Aku lupa deh. Siapa Pak Yang Arman? dia bilang kan, saya dulu taruh orang untuk yang di berangkas itu kan, bisa hilang uangnya 100-200 ribu. Dia pakai robot, Iya. lebih bisa dipercaya buat yang jaga berangkas itu loh. Artinya tantangan untuk generasi umur 20-30 itu sebenarnya ada dua yang utama. Satu untuk finansial diri sendiri, tapi yang kedua adalah untuk generasi anak-anaknya ke depan. Karena kan waktu dia umur 30 sekarang, berarti dia kemungkinan udah punya anak usia 4, usia 7 gitu kan. Artinya dia sedang mempersiapkan juga generasi anaknya yang 10 tahun lagi, anaknya yang akan lagi nyari kerja nih. Betul. Nah, masalahnya pendidikan anak tidak murah yang bagus. Ya, benar. Dianya sendiri juga sulit. Betul. Jadi kalau lihat dari teman-teman yang usia 20-30, problem mereka apa sih? Selain mereka tuh merasa kok saya nggak achieve apa-apa. Apa sih, what's the problem sih? Jadi gini coach ya, usia 20-an sekarang sama usia 30-an tuh dua generasi yang berbeda coach. Jadi kalau usia 20-an itu orang-orang yang sudah masuk generasi Z kebanyakan. Betul. Tapi benchmarknya tuh Timothy Ronald ya. Gitu kan? Ya, Suli gitu. Ya, tapi kalau generasi Y itu kalau usia 30-an tuh generasi Y. Milenial. Ya, dan di bubblesnya tuh di kepalanya dia tuh udah beda. Kalau yang generasi Z itu karena mereka kebanyakan baru fresh graduate atau baru lulus, kebanyakan mereka pengennya cepet-cepetan karir rushing gitu. Nah, akhirnya dia cari cara yang paling cepat, yang paling gimana. Jadi mereka banyak banget tuh pusingnya di situ. Nah, kalau generasi Y, generasi yang seusiaku, boleh dibilang mungkin usia kelahiran tahun 1980-an sampai 1995, 1996. Sekarang itu range-nya di usia 40-an tuh coach. Justru yang 40 sama 30 itu satu generasi. Satu generasi itu 30-40. 30-an 40-an itu satu iya, generasi. iya. Nah, sekarang itu orang-orang yang di sana itu bubble-nya udah beda dari yang zaman dulu. Mungkin 10-15 tahun yang lalu pada saat dia masuk ke dunia kerja, fresh graduate, bubblesnya dia tuh di kepalanya dia tuh kalau bikin komik gitu ya. Dia tuh mikirnya, gimana nih cara gue nambah pemasukan? Gimana nih cara gue mengurangi pengeluaran? Gitu kan. Bubblesnya dia gitu. Tapi sekarang orang-orang itu mungkin ya pekerjaannya mereka sudah lebih enak, lebih settle karirnya, kode bisnisnya udah mulai jalan dan lain sebagainya. Bubblesnya itu kalau nongkrong atau lagi lihat konten, lihat apa, yang dilihat tuh apa? Ada opportunity apa sih? Ya. Ya, lu ada proyek apa sih? Lu lagi sibuk ngapain sekarang? Gitu. Kalau nongkrong, ada apa nih? Gue mau bikin padel nih, mau bikin padel. Lu mau join nggak? Gitu nggak? Exactly kan, gitu kan? Lu ada yang apa nih? Gitu. Ada, ya, kalau ada mainan-mainan kayak gitu. Jadi kalau ada
Jadi yang dipikirin itu sudah bukan pemasukan, bukan pengeluaran lagi, bukan menambah pemasukan, ngeluarin pengeluaran. Yang dipikiran dia apa? Ini gue mau nambah aset apa? Ya. Nah contohnya pertanyaan gini, lu ada lagi sibuk apa nih? Gue lagi mau bikin resto nih. Oh gue ikut. Berapaan? Bagi berapa? Atau gue lagi mau bikin lapangan padel nih. Berapa nih? Ikut. Nah itu tuh dia pengen nambah aset. Nah asetnya tujuannya buat apa? Asetnya itu yang akan menghasilkan tambahan penghasilan. Iya. Nah itu tuh yang usia 30-40 itu sudah shifting secara nggak langsung. Itu shifting dari yang tadinya mindsetnya itu income statement menjadi mindsetnya adalah balance sheet. Problemnya aset growth, kekayaan. Masalahnya nggak sadar. Kedua nggak ngerti cara mainnya. Sehingga apa? Ya nggak. Kalau ketika bermain aset itu permainan leverage, permainannya itu permainan perpajakan, permainannya itu permainan yang lebih kompleks daripada permainan cuma nambah pemasukan pengeluaran gitu. Nah masalahnya mereka nggak upgrade ke situnya gitu. Nah itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Nah episode ini sebenarnya kita mengharapkan nanti kita akan menambah insight mereka untuk mainan aset ini apa sih yang perlu dipahamin gitu kan. Boleh. Ya. Tapi sebelum ke situ, berita uniknya adalah Dr. Jared Horvath itu 15 Januari 2026 di hearing Senat Amerika Serikat itu bikin penemuan yang pertama kali di dunia yang bikin patahin teorinya James Flynn. Jadi James Flynn itu peneliti tahun 80-an yang neliti bahwa IQ rata-rata penduduk dunia itu selalu naik. Dari silent generation, boomers, X. Pertama kali generasi yang IQ-nya lebih rendah daripada generasi sebelumnya adalah generasi Z. Generasi Z adalah generasi pertama yang IQ rata-rata dunianya itu lebih rendah daripada IQ generasi sebelumnya secara rata-rata. Secara global? Iya, secara global. Bukan di Indonesia doang ngerti? Bukan, justru yang pertama kali ngalamin bukan Indonesia, justru Norwegia dan negara-negara maju. Karena terus dia di hearing Senat AS itu nanti bisa dicek. Dia bikin penelitian kenapa itu terjadi. Terutama screen time, attention span yang makin pendek. Nah, screen time dan satu lagi education teknologi yang overuse. Screen time masalahnya adalah Indonesia adalah negara nomor 1 dunia paling tinggi. Dengan screen time paling tinggi itu di 8 jam sekian belas menit. Tapi screen time itu gabungan dari desktop, tablet, handphone dan segala. Bisa jadi dia kerja, bisa jadi dia ngapain lah. Tapi kalau sosial media sendiri Indonesia nomor 9 dunia. 3 jam 8 menit rata-ratanya. Di atas kita ada Kenya, ya negara-negara Afrika lah. Waduh. Jadi kita ini umur 30-nya ini 20-annya maksudnya ya. 20-annya kan tadi 30 lagi mikirin nambah aset nih. Tapi umur 20-nya beda sama 20 yang tahun lalu. Beda maksudnya dong. generasi dekade lalu. Beda. 20 dekade lalu mungkin mikirnya masih gimana masukin income. Yeah. Sekarang gimana terlihat kaya. Gimana gue terlihat kaya sekarang. Karena ya harus diakuin karena sosmednya tinggi paparannya di otak mereka. Wah gimana caranya gue beli mobil. Gue punya yang disebut mungkin liabilitas, tapi dia kan nggak peduli. Yang di otak dia gimana cara terlihat kaya. Kelihatan. Nah, itu kok kan ngelola media finansialku dan segala macam ya. Aha. Kok ngeliat gak ada perubahan itu? Ada. Makanya gue geser ke generasi Y aja, tetap di milenial aja. Jadi gue nggak terlalu banyak mengakomodir problemnya generasi Z. Nah, jadi aku tuh ketemu sama owner-owner semua media finansial yang gede-gede dah. Hampir kayaknya top 5-nya semua udah ngerti saham apa semua Big Alpha dan kawan-kawan semua. Rata-rata mereka ngambil jalur yang sama karena pasar yang bisa dimonetize juga masih generasi Y. Masalahnya terus generasi Z itu terus artinya akan putus gitu ya? Enggak, mereka akan punya medianya mereka sendiri. Sejauh ini generasi Z sepenglihatan aku satu-satunya media yang mereka paling nyantolin itu persis yang Coach Tom bilang. Kalau nggak Suli, Timothy Ronald, pokoknya segala macam tentang kripto mereka sikat. Tapi kalau ngomongin finansial umum kan nggak cuma invest kripto doang maksudnya kan. Jadi ketika berbicara tentang fundamental nggak tertarik tuh. Iya. Ya. Kayak ngomongin dana darurat Membahas bahkan 10% itu dianggapnya terlalu konservatif, bahkan terlalu bodoh gitu. Nggak apa-apa Coach Tom, itu santai aja, nggak apa-apa. Kenapa? Gini ya, dari zaman dulu dokter,
dokter yang ngomongin kesehatan itu tuh sudah bilang, hati-hati kamu makan kalau terlalu banyak gula masuk, konsumsi gula masuk dalam bentuk minuman boba atau dalam bentuk minuman manis. Hati-hati kalau lu mager, nggak sering-sering olahraga, kolesterol naik gini. Ya. Toh kita bandel toh, naik nggak kolesterol? Naik. Ujung-ujungnya ke dokter juga kan? Iya. Ya sudah, nggak apa-apa. Gitu juga hal keuangan. Menarik juga. Seleksi Realistis alam ya, sekali. seleksi alam. Realistis. Nggak apa-apa. Jadi Silakan. fokus aja ke generasi milenial ya. Ya, at that time nanti pasti ada masalah, ketemu lagi. Paham. Saat Pasti usianya akan sudah cukup untuk menyesali perbuatan-perbuatan masa mudanya lah gitu ya. Iya, karena kita juga pernah muda kan. Maksudnya gue pernah di usia 20-an juga gitu. It's okay, nggak apa-apa. Iya. Go ahead dulu. Gue juga dulu punya panutan yang gini-gini, ini pasti akan ada lah ya. Gitu. Nanti kalau udah menginjak usia 30-40, Baru yang mikir, dibaca ya. finansialku dan ibu kaya. Ya kan? Baru kepikiran, oh ternyata harusnya gini. Sama behind the Gitu. business lah, Karena Kak, ibu ya. kaya Sama real money ya, dong. Milenial, aku ngejarnya milenial. Iya. Kemarin Iya. aku ngobrol sama brand aja pas diundang, brandnya gini, oh kalau Mbak Olive market Gen Z-nya berapa? Oh aku emang gak ngejar Gen Z. Iya. Iya, nggak ngejar Gen Z. Ya, itulah. Terus kayak ini kan, satu hal lagi ya, gini. Yang jadi masalah tuh sebenarnya gini. Ini jadi waktu itu juga perang di kepalaku gitu. Karena ada satu konten yang waktu itu nonton, dia ngomong pengen cepet kaya atau pengen pasti kaya. Menarik. Pengen cepet kaya atau pengen pasti kaya? Pasti kaya. Pasti kaya lah. Maksud? Pasti kaya dong. Yakin. Yakin. Nggak pengen cepet kaya. Gue waktu masih muda maksudnya waktu gue Pengen lebih juga, muda pengen pengen juga cepet cepet kaya kaya. loh. Iya. Pengen Ya, cepet kaya loh. Waktu umurnya 20-an ya pengen Nah. cepet kaya. Nah, fun fact-nya adalah dari generasi X nih ya, di atas gua satu gitu. Yeah. Waktu gua masih kuliah dan mau ke fresh graduate gitu ya. Itu tuh caranya cepat kaya generasi di atas gua itu adalah dengan punya bisnis cepat-cepatan di franchisein. At that time semua bisnis mau laundry, mau cuci mobil, mau Semua makanan, franchise, ya? semua franchise. Kalau nggak kemitraan. Itu yang high. Nah, yang menengah bawah itu mainnya apa? Direct selling, MLM. Make sense. Semua di Betul, MLM-in. betul. Ya, karena apa? Kalau lu nggak bisa punya franchise bisnis, lu nggak bisa Financial bikin. freedom lah yang dijual ya. Ya, dari dulu sama. Cepat kaya, financial freedom. Dua hal itu. Cuman kemasannya berbeda. Nah, ketika gua masuk di dunia kerja, at that time yang jadi benchmarknya itu kalau mau cepat kaya itu adalah punya startup funding. Oke, make sense. Yang sekarang Sekarang udah enggak, karena udah winter kan. Itu Sebelum milenial. Kan 2022, di era. sebelum naik suku bunga. Ya, di zaman gua tuh. Iya, sebelum winter. Terus kalau sudah sekarang, kalau lu mau cepat kaya sampai saat waktu kemarin itu adalah kalau lu saham sempat secepat Crypto. gitu, tapi lebih lama ya waktu itu ada NFT lah, ada NFT, metaverse ya. lah, ada sampai sekarang kripto lah gitu. Dan korbannya selalu kebanyakan ya yang masih fresh grad kan. Dari zaman dulu. Tapi kan selalu nanti ada dalihnya gini. Apa itu? Ya mumpung masih muda, nggak apa-apa bikin kesalahan sebanyak-banyaknya. Ya dong, pasti pernah Walaupun dengar ada kan kayak benernya gitu. loh kalau Ada loh, sebenarnya ada kan. loh. Sosok Benar. Gen Z yang bilang kayak gitu. Ya Iya. ada benernya, tapi at the time berapa orang yang bisa bangkit lagi? Oh, kalau gua sih Itu dia. Kalau gua sih Masuk mikirnya gini akal. sih, ya nggak apa-apa kalau lu mau. Iya. Nggak apa-apa kalau lu mau, cobain aja. dari kacamata finansialku, dari kacamata keuangan. Orang-orang yang tadi udah dibilangin gula, kolesterol, segala macem. Parahnya kalau dari sisi keuangan itu apa? Titik terparahnya dari mereka. Terparahnya ya kalau dari keuangan ya. Ya. Ya itu kalau kena investasi bodong atau melakukan sesuatu yang dia nggak tahu udah all in. Nah itu habis-habisan tuh. Habis-habisan. Bukannya gitu. all in bagus, cacing-cacing naga-naga. Ya oke. Iya gini ya. Ada dua. Iseng emang, iseng Tunggu, ya. gue mau nanya nih. Iya. Gua mau nanya nih. Emang iseng kocok. Masalah Kom Evan orangnya lurus-lurus gitu Ya, loh. ya nih, gue pernah dapat masukan juga. Jadi kan cacing-cacing naga-naga kan masukan baru ya dari yang gue pernah dengar gitu, versi gue gitu. Sebelumnya gue pernah dengar juga dari konglomerat yang ngomong semua pebisnis tuh ya Vin ya selalu pasti ambil risiko, tapi risiko yang terukur. Itu beneran konglomerat. Ya karena perusahaannya dia ada di bursa efek, gitu. Nah dia ngomong selalu akan ambil risiko yang terukur dan dia nggak pernah bilang menggunakan cacing-cacing naga-naga. Oke. Nah, gue waktu itu lahir di zamannya dia. Lahir di zaman saat itu dia adalah role modelnya. Jadi gue percaya dia. Tapi pertanyaannya, jujur harus jujur ya. Ya, ya. Sirik gak sama mereka? Enggak.
Awalnya iya, tapi sekarang udah enggak. Awalnya iya. Tetap kalau cowok ada ego ya. Iya. Awalnya iya. Awalnya Kok iya. bisa ya dia? Secepat Iya. itu, Iya, kadang-kadang semudah itu ya. Kadang-kadang gue mikir loh, kok bisa ya, gini ya. Gue serius nih untuk trading ya, trading di Bursa Efek Indonesia khususnya ya. Kok bisa ya ada orang yang bisa menganalisis sampai sejauh itu, misal flow. Wah, luar biasa. Oh. Ya, lu bisa sampai ngamatin ini flow siapa, ini siapa yang buang barang, ini tuh ini pakai sama perusahaan atau bandar apa, ini gini. Kok segampang itu gitu ya? Bukan segampang itu, kok lu bisa ngerti ya? Iya, karena dulu zaman itu di usia itu kita masih sama sekali nggak paham gitu ya. Waktu itu gue juga pernah tahu tentang bandarmologi awal-awal tuh gue mempelajari gitu. Tapi buat gue, oke, kalau misal gue fokus tiap hari ngerjain gini, mungkin make sense ya. Gue bisa mendalami ini, memahami ini, buang ini barang siapa gitu. Ya kayak anggap aja lah kalau kayak kita di pasar gitu. Oh, siapa yang lagi ngumpulin telur? Si Papa Haji ini. Nah, udah tiba-tiba Papa Haji ini buang telurnya semua kemana nih? Oh, buangnya ke sana. Oh gitu. Oh, semua kumpulnya ternyata di situ. Pantas aja harga telurnya barangnya nggak ada gara-gara semua telur di sana. Pasti nanti harga naik ke sana. Nah, ya kan dari zaman dulu juga ada gitu. Nah, sekarang dibikin di Bursa Efek, kok bisa ya ada orang yang bisa jadi cepet kaya banget, melejit banget di situ gitu. Hebat juga nih orang. Ya, menurut gue itu hebat gitu. Karena kalau buat gue belajar technical analysis juga, trading juga, tapi gue nggak mau trading di tempat Bursa Efek Indonesia. Sebenarnya, gue lebih suka invest di Bursa Efek Indonesia. Tradingnya di sesuatu yang gue lebih nyaman. Kenapa? Karena lebih simetris itu gini. Kalau misal dalam perdagangan apapun, bukan cuma saham. Misal lu mau perdagangan telur, lu mau perdagangan ayam, mau perdagangan buah, apapun lah. Ada 1-2 pihak yang bisa ngambil barang dari market, bisa ngontrol jumlah supply dan demand di market, dia yang gerakin harga. Ya. 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 Dan kalau gua nggak bisa, kalau misal ada market asimetris begitu, yang bisa digerakin dan gua tidak bisa melakukan seperti itu, berarti gua akan bergerak ngikutin orang yang digerakin terus. Gue akan konyol dan gue nggak akan masuk di situ gitu. Nah, gue milih market yang tidak terlalu sulit untuk dibikin seperti itu. Contohnya market apa? Gold. Market emas itu tidak bisa di trade. Oh, berarti di futures. Karena market untuk apa sih yang membedakan apa itu? Market futures dengan trade dengan invest? Oh, kalau orang trading, jadi gini ya, ada bedanya invest dan trading ya gitu ya. Trading itu kan bahasa Indonesia berdagang. Ya. Orang yang melakukan trading itu namanya trader. Bahasa Indonesianya pedagang. Ya. Ya. Kalau orang trading, dia itu tuh sebenarnya adalah kerja yang secara active income. Lu mau dagang bakso, mau dagang cilok, mau dagang baju, itu active income. Invest itu sekarang kalau misal Kosom invest di salah satu perusahaan, Kosom sebagai yang pasif gitu. Ya. Kosom kan nggak ngapa-ngapain, uangnya yang bergerak gitu kan, cuman mengamati sesekali gitu, mempelajari, tetap dikontrol tapi nggak yang setiap hari harus diliatin kan, ya kan? Artinya apa? Uangnya Kosom yang bekerja. Nah, kalau buat gue pribadi sekarang, gue kan harian udah ada kerjaan yang memang harus dikerjain, contoh podcast, bikin training, konsultasi dan lain sebagainya, itu kerjaan aktif income gue. Nah, sekarang ya, ketika gue dapat income yang lain, ketika dapat income dari yang tadi itu ngajar dan lain sebagainya, gue invest di Bursa Efek Indonesia, cari perusahaan-perusahaan yang memang bagus, masih punya story ke depan yang bagus. Jadi misal ada growth ke depannya, kalau bisa harganya juga cukup bagus belinya atau diskon. Nah, itu yang gue pakai. Tuh, tapi kalau lagi malam-malam santai gitu kan, jam 10 gitu market Amerika baru buka. Nah, itu gold itu adalah waktunya yang enak untuk lihat-lihat masuk gitu. Oke. Tapi itu futures ya. Futures. Ya, tapi itu gini ya, maksudnya kalau misal pun mau masuk ke produk apapun harus plus belajar. minusnya apa? Apa itu? Keuntungan dan kerugiannya apa? Untuk apa nih? Kalau futures dengan orang yang Kalau orang awam yang berdagang, nggak tahu futures itu gimana sih? Trading futures itu Trading seperti futures itu apa? maksudnya? risiko. Oh iya, ini gampang. Ini tak ceritain. Misal nih ya, gue ceritain yang lebih gampang dulu aja ya. Jangan sampai futuresnya ya. Tak ceritain lebih gampang. Gini, misal nih ada pabrik tomat, pabrik apa namanya? Saus sambal sama saus tomat. Yeah. Saus tomat gitu. Nah, kan dia kan butuh bahan baku yaitu
tomat. Ya. Benar. Tapi sepanjang tahun tomat itu tuh harganya akan naik turun tuh. Benar. Nah, gimana caranya supaya cost-nya atau biaya produksinya itu kejaga, nggak tiba-tiba melonjak naik, nggak tiba-tiba turun. Oke. Logikanya gimana? Stok. Stok. Atau dia akan kunci ke petani. Ya. Boleh nggak kita berkontrak? Kita berkontrak sepanjang tahun, total dari Januari sampai Desember, total yang aku ambil itu mungkin sampai misal 100 ton. Aku kunci dong harga rata-ratanya segini. Ya. Jadi di harga lagi rendahmu, kamu yang lain lagi rendah, kamu dapat hargaku. Waktu harga yang lain tinggi pun kamu dapat hargaku. Jadi kamu udah keuntunganmu juga akan kejaga. Ya. Oke, deal, kita kontrak. Nah, kalau aku bilang, Pak, tapi 100 tonnya nggak diambil di bulan Januari ya, dibagi 12 bulan ya. Kan saya kan produksi kan pabrik sausku kan tiap bulan jalannya. Ya udah aku ambil sesuai dengan produksiku ya. Tapi total setahun segini. Itu namanya kontrak forward. Oke, kontrak forward. Ya, forward ke depan. Itu karena apa? Kontrak ini dijalankan ke depan antara dua pihak di luar bursa biasanya. Ya, aku datengin petaninya langsung salaman gitu. Nah, kontrak yang sama itu juga terjadi di mata uang juga, US dollar. Di kontrak di tempat euro. Kenapa? Ya karena mungkin di Indonesia kan ada banyak ya perusahaan-perusahaan yang butuh bahan baku dari Amerika dan butuh bayar pakai US dollar. Ya kan? Banyak kan? Ada juga yang pakai euro, ada mungkin juga renminbi, ada juga yang pakai pound sterling, ya kan? Semua juga begitu. Nah, selain di Indonesia sendiri, ada nggak negara-negara lain yang melakukan itu juga? Oh banyak. Singapura juga butuh US dollar, butuh juga renminbi, semua gitu. Nah, semuanya itu terikat dalam satu sistem namanya pasar global. Ada di bursa Amerika, ada di bursa bursa Australia dan kawan-kawan. Nah, ketika perdagangannya itu antara satu orang dengan orang lain, bukan cuma dua pihak, tapi satu dengan banyak-banyak pihak terjadi di bursa, itulah namanya futures. Kebayang ya? Ya. Benefitnya buat si company berarti dia kan bisa mengunci harga. Betul. Tapi buat tradernya benefitnya Kita apa? spekulasi. Itu yang namanya istilah kerennya adalah hedge. Spekulasi naik Spekulasi, dan turun, ya. resikonya ada di situ. Ya, misal kalau emas gimana, Vin? Emas tuh gini contohnya. Misal di Indonesia tuh ada salah satu perusahaan tambang emas besar di Indonesia. Oke. Nah, itu mereka kalau tambang emas itu kan lebih untung karena dia ngambil emas dari dalam bumi, perut bumi, dia pengennya harga emas naik terus kan. Betul. Tapi ada kalanya emas tuh turun loh. Oke. Betul. Ya kan, ada kalanya emas tuh turun. Ya. Nah, gimana caranya dia masih tetap untung secara operasional ketika harga emasnya turun? Padahal dia ngeruk emas dari bumi, dari perut bumi dijual. Nah, dia harus pasang posisi juga secara finansial, dia harus dapat untung. Nah, dengan cara apa? Dia pasang posisi adalah short sell di futures. Padahal dia Jadi memproduksi pada emas. saat harga turun, Dia masih dapat dia untung. untung. Dari posisinya dia short sell. Kalau misalnya harga naik, dia jual emasnya. Betul. Nah, kalau di Amerika perdagangan ini itu tuh boleh yang namanya short sell pun boleh, pasang long atau short itu boleh. Long itu artinya kamu beli, short itu lebih kamu lepas dulu. Nah, fundnya dalam bentuk dana yang gede-gede, bukannya 1 juta 2 juta rupiah ya, tapi yang dananya itu bisa miliaran rupiah atau puluhan miliar atau ratusan miliar, itu dikelola oleh namanya hedge fund. Kenapa disebut hedge fund? Karena fundnya itu boleh short sell. Nah, untuk kita nih yang fundnya kecil, gimana cara memanfaatkan bisa rugi dong lebih? Bisa. Pasar, nggak usah ngomongin pasar emas. Pasar telur aja jualan telur bisa rugi. Iya, tapi ini kan telur kelihatan ada telur yang bisa dimakan. Tapi kalau ini gimana untuk bisa melindungi? Perdagangan seperti itu simpelnya tuh kayak orang naik eskalator aja. Cara analisanya gimana? Gini, kayak orang naik eskalator. Kalau eskalatornya naik, lu ikut naik. Kalau eskalatornya turun, lu ikut turun. Ya. Ya, itu aturan mainnya. Ya. Jadi kalau trennya lagi naik, eskalatornya naik, lu Tapi kan ikutnya dia nggak naik linear. Nah, tunggu. Kalau dia lagi santai, ya tunggu aja. Kalau dia lagi on trend, ikut. Kalau lagi trennya turun, eskalatornya turun, lu ikut turun. Banyak Enggak, maksudnya benernya. kerugian orang-orang yang melakukan itu. Ini kan banyak sekali yang mencoba untuk melakukan trading futures. Ya, biasanya karena spekulasinya terlalu tinggi, kalau udah ilmunya kurang, nggak sabar. Biasanya masalahnya nggak sabar sih.
Masalah nggak sabar. Tapi kalau sabar terus duitnya modalnya kurang gimana? Maksudnya gimana tuh? Misalnya dia sabar nih, oke nanti mudah-mudahan turun. Kalau turun dia mau long, tapi ternyata barangnya turun atau dia naik dulu terus tiba-tiba turun, bisa nggak? Oh kan lihatnya kan trennya kan yang gede, coach lihatnya kan gedean, jangan lihat Gede yang itu pendek. berapa lama? Yang dia lihat weekly lah, untuk lihat Oh, main weekly. dia untuk weekly lihatnya di daily. Dia main daily untuk lihat weekly, lihatnya weekly. Lihatnya weekly, mainnya daily. Ya, lihatnya tuh tren. Gitu. Oke, your trend is your friend ya. Ya, Asik. ya, yang masalah tuh adalah misal nih trennya lagi turun, tapi kamu paksain naik, kamu pasangnya posisi naik. Nah itu yang nggak sabar. Dengan doa tuh nggak bisa ya? Bisa. Kalau nggak pakai doa nggak jalan ya. Berarti kalau main gitu, Koko lebih banyak dibaca berita atau lebih Lihat. ngeliatin Lihat chart. chart. Oh, Chart. berarti Lihat ada chart. indikator-indikator. Lebih lihat pakai trend line. Berarti you nggak lihat makro? Makro skill. Kalau untuk perdagangan futures enggak. Enggak Murni terlalu teknikal, enggak terlalu. murni teknikal aja pokoknya. Modal 80%. awal berapa? Modal awal untuk bermain di daily. Berapa ya? Kalau start awal 10 jutaan bisa sih 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Expected Open return yang masuk akal? Expected Open return price-nya yang sih masuk akal? 001, 0,01 Iya, iya. atau satu Iya, lot iya, atau iya. gimana? 0,01 itu. 0,01. Ya, kalau di Indonesia kan berbeda ya. Maksudnya di Indonesia tuh ada dua macam bursanya. Ada yang satu CFX, satu ICDX. Nah, yang Apa sih itu bedanya? itu kayak bursa kayak kalau di saham itu kayak bursa efek bursa efek Indonesia gitu. Dulu kan ada bursa efek bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya zaman dulu. Oke. Sebelum digabungin jadi bursa efek Indonesia. Ini bursanya ada dua aja. Nah, yang satu ini yang ICDX itu banyakan perdagangannya itu ada di dalam bursa. Oke. Ya, karena mereka cuma dapat spread aja atau dapat commission aja gitu. Dan itu bisa main dari atau bisa trading dari tadi 0,01 itu. Kalau spekulasi berarti kan judi. Ada nggak sama nggak spekulasi dengan judi? Gini ya, kalau pada dasarnya kalau judi itu kan win rate itu 50-50 ya. Oke. Iya kan? Nah, Kalau iya kan? ini 80 kalah, 20 menang. Ya ini lebih ke sedekah. Enggak. Mungkin bukan win rate kali ya, bahasa probabilitas. Probability. Ya, untuk probability untuk menang itu 50-50 judi. Kalau misal itu 80 kalah, berarti itu investasi bodong. Oke. Bodong. Iya kan? Nah, mungkin nggak dimainkan Iya, dimainin. Yang mana? Iya sih. Yang mana yang dimainin? itu Atau Futures, misalnya, misalnya. kayak dia punya spread atau misalnya chart bisa dimainin nggak sih? misalnya contoh gini. Chartnya bisa dimainin nggak? Bisa diganti nggak gitu? Iya. Nah, di Indonesia pilih-pilih. Kayak misalkan di globalnya Apa sebenarnya siapa di belum mana yang tembus, tapi di yang chart pilih-pilih itu yang kayak gimana? Hah? Yang pilih-pilih itu yang gimana? Pilih-pilih perusahaannya. apa perusahaan berjangkanya maksudnya Ya, piala Siapa pilihannya yang bagus? berpialang ya. Jangan di sini lah. jangan di sini. Nanti aku juga udah mau nanya soalnya ntar. Tapi maksudnya masa nggak ada ciri-cirinya, ciri-ciri yang bagus tuh yang kayak gini gitu Tapi ciri-cirinya. oke, investasi saham dengan berjangka lebih cepat kaya mana? Oh nggak bisa, beda. Expected Enggak, return-nya berapa kok lebih per cepat bulan? kaya kok? mana? Expected returns per bulan kalau di futures gold contohnya itu berapa sih? Trading ya. Ya. Trading it depends you. Maksudnya dari track record Koko lah misalnya kira-kira maksudnya sebulan tuh expected return-nya yang masuk akal tuh Kalau Melvin ekspektasinya lah, tuh berapa sih 5 sampai 10 itu masuk akal lah. per bulan? Ya. Per bulan. Ya, trading. Wow. Langsung pindah coach. Aku udah tertarik. 10 juta dapatnya 500.000 berarti kan? Iya. Iya kan? Jadi? Iya kan 10 juta 500.000. Iya, betul. 10 juta 1 juta. Dan gitu. compound interest setiap bulan. Tapi Jangan coach, jangan Enggak, dikomponin itu nggak gampang, itu nggak gampang. itu Dollar psychology cost game. averaging. itu- Cara jangan- belinya dollar cost averaging. itu nggak ya main kan? lu, susah lu itu. Tapi kan bisa konsisten kan. Kelihatannya untung segitu. 5% tuh lumayan gede. Tapi kan kalau 5% berarti Susah. Koko kan di situ ada kayak cut loss-nya gak sih? Pastilah, kan nggak semua game menang lah. Stop loss ya. Stop loss-nya Iya, jadi kalau trading, jadi gini ya. Sebenarnya gue nggak mau bahas terlalu banyak tentang trading ya. Tapi kalau trading itu, kalau misal lu benar-benar baca, trading itu tuh game plan-nya adalah gimana caranya untung secara konsisten, karena sistemnya udah terbentuk. Karena sistem terbentuk. Oke. Jadi Itu kalau lu baca kecil, buku-buku gitu. Iya, iya. berarti lebih baik kecil untung atau rugi kecil lebih baik daripada ngejar untung gede sekalian atau gimana? Bukan. Kalau lu Kecil mau konsisten. untung, atau mau rugi, yang penting lu konsisten dengan plan lu, dan plan lu jalan terus, trading Oh, plan. planningnya konsisten dengan Ya, plannya. dan nggak Nggak boleh berubah
berubah haluan di tengah jalan gitu ya. Boleh, tapi bukan put the emotion. Bukan Jangan gara-gara, masuk "Nah, emosi. kan nih, sayang nih." Nggak bisa. Nah. Itu susah itu. Makanya gue bilang itu susah. Karena yang dikalahkan itu kenapa susah. kenapa gue suka? Karena itu game untuk lawan diri sendiri. Kayak golf. Itu yang seru. Lu game lawan diri Mendingan lu golf, sendiri. Iya. Tapi golf bisa gak 5-10% coach sebulan? Bisa. Beda. Bisa kalau kering-kering. Kalau taruhan. Iya. Ya, Tapi ini menarik. golf karena juga sama. Ko Melvin mungkin milenial. Maksudnya gini, secara psikologi Gen Z sama milenial itu punya perbedaan yang signifikan, terutama kontrol emosi. Oh iya sama lah, kita juga dulu waktu masih di usia 20-an juga sama. Emang begitu? fasenya ibaratnya Itu ya. hanya sebuah fase atau memang itu perbedaan generasi? Karena sosmed, maksudnya gini, kan Ko Melvin dari kecil kan nggak dibiasain. Contoh gini deh, anak kecil dikasih handphone 2 jam, dia sendiri yang lepas pun habis itu dia tantrum karena hormon dia belum di bisa. kepala dopaminnya itu berantakan, dopaminnya Ya. terlalu melimpah gitu di otak kan. Tapi kan anak-anak milenial nggak ngalamin itu. Masa main gundu kan dopaminnya nggak segitunya maksudnya kan? Oh ya, ya bedanya kita sama generasi Z nih ya. Waktu kita milenial, kita tuh start dari sesuatu yang sifatnya kan handphone tuh masih dumb phone kan ya. Ya. Dan kita tuh stupid phone. tahu kapan selesai gitu. Nggak kan Karena ada orang kecanduan main snack gitu kan. nggak ada zaman Ya, dulu nggak ada. nggak ada orang yang kayak gitu. Cuman telepon itu ya untuk komunikasi. Beda server gitu. langsung tuh ya. Ya. Dan nggak ada dopamin yang hantam kepala kita terus. Nggak ada. Nah itu untungnya kita tahu kapan kita udah pernah melewati zaman itu juga gitu. Ya. Jadi ketika zamannya ini berubah yang seperti ini tuh masih ada kontrol dikit-dikit gitu. Exactly. Generasi Z kan tidak ada di situ. Iya, maksudku gimana caranya orang dengan dari kecil sampai gede terbiasa dopamin banjir di kepala, terus tiba-tiba dia dikenalin deh contoh sama future trading secara psikologis pun Makanya gue nggak mau kenalin juga sih. Gue nggak kenalin juga sih. Makanya itu Pernah khusus. rugi berapa futures trading? Oh banyak, 80 juta lebih juga ada. Margin call tuh. Margin call. 80 juta margin call. Ya, dan di situ kan gue pertama kali mengerti kayak oh ternyata ini Pelajarannya ya. apa pelajarannya? Iya, ternyata gamenya adalah bukan gamenya benar-benar psychology. Itu berarti lu kalah secara mental, lu sudah kalah gitu. Terus, Karena masuk itu lagi? harusnya enggak, karena lu harusnya waktu itu aku langsung off karena aku baca buku juga kan apa yang salah gitu. Oh, harusnya itu sudah pasang posisi ini kan seharusnya cut loss. Kenapa nggak di cut loss? Kamu takut rugi kan? Ketika takut rugi kok makin gede ruginya, makin rugi makin gedenya. Kamu berharap emasnya naik gitu. Oh, ternyata nggak bisa gitu ya. Jadi ketika kamu salah lu bisa admit I'm sorry, gue salah. Ya udah, stop, tenangin, cari posisi benerin lagi. Kita di kerjaan pun juga gitu kan. Kalau misal salah gitu. Kalau duitnya masih ada. Ya kan cari lagi udah. Ya, kalau misalnya masih ada modalnya bisa jalan. Ya, tapi bukan masalah itunya kan. Masalahnya adalah di situ aku baru belajar kalau oh ternyata dalam hidup ketika lu salah, ya lu oke, gua salah gitu. Tapi kan ngaku salah aja juga enggak kan orang-orang Untung kan. terbesar berapa? maksudnya dalam satu kali ambil posisi gitu. Enggak. Oh, Enggak dalam 1 bulan kayak dalam apa. Pokoknya enggak merasa masih belum gede yang segede apa kok, Buat masih yang jajan. puluhan lah. Berapa? Buat aktif-aktif berapa income doang kata dia. berapa persen. besar? Ya masih Rupiah. ya masih 500 ke 1000 lah santai gitu. 500.000. 500 ke 1000 dolar. Oh 500.000. 500 ke 1000 dolar. Masih kecil, masih kecil. Oke. Belum yang gede-gede banget gitu Karena kan enggak. Melvin juga nggak hidup dari trading. Ya, jadi ini kita iseng-iseng jam sama-sama 10 kan. malamnya. Ya. Iseng-iseng jam 10 malamnya. Maksudnya kan nggak masuk ke apa tadi Saham. ke saham. Karena kalau saham karena saham pasarnya asimetris. Dia sahamnya itu Invest. skeptis. Oh enggak skeptis, gue invest. Oh. Gua Investnya beli. di mana? Yang tadi mungkin yang blue chip gitu. Maksudnya kah hanya ke blue chip kah? Oh, enggak. Saham konglo kah? Enggak, jadi gini, gue ceritain kenapa saham itu juga sesuatu yang sangat-sangat menarik. Jadi ada unfair advantage. Kalau lu ngerti tentang pasar modal dengan properly. Itu ada Oke. unfair advantage. Jadi gini, kalau misal ada pebisnis punya perusahaan atau PT, Persero, terus ketika dia dapat dividen, artinya dapat bagi hasil dari bisnisnya, dan ini PT yang dapat dividen ya. Kalau lu masukin ke pasar modal tahan 3 tahun, itu pajaknya jadi 0%. Pajak yang dimaksud adalah pajak penghasilan. Contoh, gua kasih gambaran 2 perbandingan nih. Seberapa besar unfair advantage-nya. Contoh,
Ini gue pakai perbandingan direksi yang ada di Bursa Efek ya. Direksi salah satu perusahaan yang ada di IPO, yang ada perusahaan yang sudah di sana. Jadi kita bisa tahu angkanya gitu ya. Ada perusahaan itu tuh gaji seorang direksi itu total setahun kurang lebih 2 sampai 3 M. Itu ada satu perusahaan dapat segitu. Pajaknya berapa coba nggak? Pajak penghasilannya dia. 35. Betul. Dia udah di level yang bawah. 35%. Ya. 35% dari 2M. Berapa kurang lebih? Ya walaupun pasti kan dikurang-kurangin kan. Ya 700 juta. Ya, 600 juta, 700 juta. ada 100 juta lebih lah gitu lah ya, anggap aja. Oh ya pasti. Lebih kan? Iyalah. Berarti kalau 100 juta lebih berarti lu kan bisa buat beli mobil satu kan? Ya Ya atau pasti DP lah. mobil satu lah. Ini 35% dari 2M kan? Iya, dikurang-kurang PTKP. Kurang-kurang PTKP dan macam-macam Iya. lah ya. Iyalah, Tapi kebeli mobil lah. masih bisa kebeli mobil gitu. Tapi kalau lu dapat 2 sampai 3 miliar dari dividen, pajaknya 0%, berarti yang lu dapat berapa? Ya, Ya, full. 2 sampai 3 M. Iya. Itu unfair advantage ya. Dan Sebentar. dan itu Kalau punya perusahaan yang go public. bukan. Maksudnya Perusahaan lu Perusahaan PT. yang dividen invest. perusahaan ditaruh di saham. Ya. Jadi misal Selama 3 tahun. Misal nih ya, Kosom kan punya ini kan TCI kan. Oke, saya punya perusahaan. TCI, PT TCI misal. Profit katakan 1M. Dividen, katakanlah dividen Ya. ke Kosom berapa? Ya, misalnya 1M. 1M. Nah, kalau 1M 1M itu itu dimasukin ke Bursa Efek Bursa Indonesia, Efek Indonesia. beliin saham, obligasi itu surat utang, kalau ada reksadana dan lain sebagainya, itu pajaknya jadi 0%. Selama Jadi minimal 3 kalau- tahun. Minimal 3 tahun simpan. Oke, setelah 3 tahun, uang itu kalau ditarik, digunakan, sudah tidak lagi Pajakin. dipajekin. Ya. Wow. Nggak mungkin. Iya. Memang kayak gitu. Masa? Wow. Iya. Wow. Yang benar. Informasi yang menarik. Iya, gua nggak Ini ngajarin beneran bagus sih, hinder bagus banget sih. loh. Loh, makanya itu klien-klien gua pada pakai kayak gitu. Dan mungkin pemerintah bikin peraturan gitu supaya pebisnis uangnya nggak dipakai buat konsumsi Iya. tapi diputer ke bisnis. Karena menciptakan Masuk lapangan kerja lagi kan Masuk di bisnis akal, itu. itu masuk akal. Jadi gini, kalau ini siapapun yang nonton ini baru tahu tahun 2026, baru tahu dari podcast ini, lu udah ketinggalan. Kenapa? Orang-orang udah pakai itu. Udah pakai itu. Aku baru tahu loh hari ini. Tapi Ya. kembali lagi ke Maksudnya di Indonesia ya. Kalau Di Indonesia. Kiyosaki memang sering share di bukunya Tapi dia, kalau tapi kan di US. kembali ke opportunity cost-nya. Opportunity cost-nya kalau diputerin di bisnis lagi, Oh, paham maksud coach ya ya. seberapa Daripada duitnya ditaruh di situ memang pajaknya nol. mendingan Tapi kalau balik lagi duitnya ke diputar bisnis. ke bisnis sendiri kan lebih Nah. cepat lagi growth-nya. Gini, tatanannya ini kalau ngomongin corporate finance ya, keuangan untuk perusahaan. Jadi dari net profit itu tuh kamu bagi 3 dulu. Jadi yang pertama itu adalah namanya capital expenditure atau capex. Tujuannya apa? Gue yakin lah dalam namanya bisnis itu akan beli apa? Mungkin beli mobil baru, beli mesin baru, atau buka gudang baru, buka cabang baru. Itu namanya capex. Misal kalau ternyata net profit 1 miliar, jangan 1 miliarnya jadi dividen. Dibagi buat capex berapa? Misal capexnya 400 juta. Oke. Nah, kalau ada OPEX-nya berapa? Operation expenditure lu berapa? Operation expenditure lu katakanlah 200. Oke, 600. Berarti yang benar-benar bisa dibagikan ke shareholder adalah 400 sisanya. Ya, nah 400 itu dimasukin ke Itulah yang dimasukin Ya. ke itu. Ya, ke bursa Ke pasar efek, modal. Indonesia pasar modal. Nah, yang untuk modal bisnis dari mana? Ya capex sama OPEX-nya dong. Oke. Iya dong. Laba ditahan. Nah, atau istilah kerennya laba ditahan atau return earning. Tapi di situ bukannya kalau kita di pasar modal ada pajaknya lagi, pajak dividen, pajak apa namanya? Pajak 0,1%. Iya, Bos. 0, Bos. 0,1%. capital gain. 0, Bos. Tapi Pajaknya 0, memang, Bos. 0,1%. Masih kecil. Pasar Tetap saham hitungannya kecil Indonesia banget ya. Itu adalah pasar saham yang pajaknya Baik. kecil banget. Baik. Baik. Makanya Baik. makanya kalau pengusaha nggak ngerti ini, waduh udah lewat lah. Yang udah menggunakan udah banyak. Makanya kemarin pas dibuka UBO banyak PT kan. Iya Ya, lah, ada PT 1%. sama individu banyak lah. Data 1% banyak Iyalah. PT. Ya karena ada keuntungan seperti itu. Makanya kalau sudah ya terus kalau ada keuntungannya apa? Gini, kalau misal pun gini ya, Vin gua nggak ngerti nih kalau masukin saham gitu, Ya. ribet gini gitu. Bisa nggak gitu? Gua sama partner gua itu partner gua udah ambil penasihat investasi. Kalaupun dibantu sama dia itu bayar cuma 2%. Alih-alih lu bayar pajak 10%,
lu dihemat pajak 8%. Dibantu sama dia itu maksudnya dia yang taruhin. Dia yang kasih advice. Oh. Ya, dia yang kasih advice, kalau udah dibantu untuk pantau monitoring portofolio investasinya gitu. Ya. Ya. Nah, tahun lalu aja dia dapat 50%. Ya. 2%-nya udah balik. Jadi Ya. jadi 2% sama bagi hasil tuh itu balik semua gitu. Jadi Jadi bukan hanya menghindari pajak tapi malah dapat keuntungan dari kenaikan Dengan biaya sahamnya yang juga. sekecil iya. Ditambah Betul. 3 tahun akan 0% Iya. plus gitu ya. Iya. Luar biasa nggak? Tapi apa nggak ada hidden trap di belakang itu yang perlu maksudnya Misalnya sesuatu- harganya jatuh atau ya apapun lah hidden trap yang kita perlu pahamin sebelum kita ambil eksekusi ke arah situ gitu. Ya pasti paling nggak pelajarin ya. Misal pelajarin tuh kayak let's say, misal nih gimana cara gua bantu klien-klien gitu. Ketika kamu mau advice, itu tuh kita pasti akan ada kayak research gitu. Kenapa kita beli saham ini dan kenapa kita sendiri pun kita juga tulis kalau posisi kita beli, kita juga tulis kita di internal beli saham ini. Jadi supaya orang tahu gitu, ini posisinya kita tuh ada di dalam atau enggak gitu. Clear gitu. Tapi kenapa kita beli, kita kasih tahu gini, hitungannya seperti ini, dan kita sifatnya advice. Advice-nya pakai teknologi, jadi nggak terlalu repot lah gitu. siapa itu yang bisa begitu? Siapa apa? Yang bisa kasih advice seperti itu. Ya ini, Om Elvin salah Iya, satunya. gue sama timnya gue. Finansialku. Iya. Iya, jadi Salah kalau satunya. Finansialku. Iya. Thank you, iya. Berapa portfolio minimum aset? 2M. Aset minimum 2M. 2M fee 2%. Fee 2%. Jadi 2%. 2% dari 2M atau 2% dari transaksi? 2M dari modal awal. Dari modal awal. Jadi Ya. setiap transaksi keluar masuk Ya. nggak bayar lagi. Ya, seandainya return di atas 10%, baru bagi hasil 30%. Yang dari 10%-nya ya. Kelebihan dari 10%. Bagi hasil. Ya. Gitu. Nah, makanya gue bilang, kalau lu pengusaha nggak ngerti yang aturan main ini 10% pajak lu dinolin gitu, ya sayang. Ya sayang lah. Gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan trading lebih tinggi cuannya. Nggak bisa, Bos. Kenapa? Pengusaha sibuk. Enggak, kalau masuknya ke trading. Ya bisa lebih tinggi lah, dari trading bisa lebih tinggi, tapi kan tidak untuk semua orang. Dan ilmunya juga belum tentu pengusaha punya gitu ya. Iya, tidak untuk semua orang. Enggak kan dititip sama dia duitnya. Oh enggak bisa. Nggak bisa. Ini enggak titip duit. Penasehat investasi, bukan Iya. WMI. Penasehat. Oh, penasehat. Gini, Beda. gue Beda. ceritain. Di Indonesia itu ada gini, lu tahu bedanya license sama certified nggak? Sertifikasi dan lisensi. Nah, ini gue ceritain. Kalau di Indonesia itu ada lisensi, ada sertifikasi. Bedanya apa? Gini, Vin. Kalau nyetir mobil nggak punya lisensi atau driving license atau SIM, lu Ya. boleh nyetir nggak? Nggak boleh. Boleh. Nggak boleh. Itu yes or no kan? Paham. Oke. Kalau lu ternyata nggak punya sertifikasi nyetir mobil lulusan dari les-lesan sana gitu, Ya tapi lu bisa-bisa punya aja. SIM gitu, lu masih boleh nyetir nggak? Boleh. Boleh. Lu punya sertifikasi tapi nggak punya SIM, boleh boleh nyetir nggak? Lu lulus nih, Iya. lulusan terbaik dari les-lesan nyetir Iya. mobil A, tapi lu belum punya SIM. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini kayak good to have, should have lah gitu ya. Ya, sertifikasi kayak CFP, CFE itu certification. Good to have. Ya. Tapi kalau yang namanya WMI, PI itu Should have. license. Nah, kalau zaman gua dulu waktu mau ngambil PI sama partner gua satu lagi yang mau ngambil yang sudah dapat PI. Kalau gua belum di PI tapi partner gua yang PI, itu kita pertama kali harus dapat WMI dulu ya. Sekarang bisa langsung kan. Itu dari WMI. WMI itu sulitnya menurut gua, repotnya itu adalah lu harus benar-benar memahami aturan main atau undang-undang. Menurut gua yang paling repot buat gua pribadi waktu ngambil WMI adalah memahami undang-undang. Berarti Olive bisa dong mengelola investasi. Bisa, tapi mau atau enggak kan aku sih enggak sih. Mau apa enggak Terus ya? resikonya terlalu Ribet apa? Enggak, pusing-pusingin kepala. Ngelola duit sendiri aja. Terus kalau udah habis dari WMI, lu ambil license penasehat investasi untuk individu. Dan jangan salah, penasehat investasi itu atau financial advisor outputnya adalah advice, bukan manage. Bukan manage. Kalau mau manage itu nggak bisa individu. Kalau lu mau manage itu license-nya bukan penasehat investasi dan tidak bisa individual. Nah, namanya yang manage itu adalah perusahaan manajer investasi atau asset management. Namanya MI bukan WMI. WMI itu individu yang kerja di MI gitu. Nah, kalau gua penasehat investasi, jadi hanya boleh untuk advice. Kayak CFP konsultasi keuangan aja kasih advice. Gitu. Tapi
manage fund? Enggak. Nggak boleh. Tidak manage fund. Nggak boleh. maksudnya Kosong tuh tahu sebenarnya, cuman Nggak boleh. mancing emang. enggak kan ada Belajar dari Epstein nih kayaknya. Iya. kan ada partnernya udah PI. License tapi PI. pun nggak boleh. License PI nggak PI. boleh, Oh, PI juga. Kita nggak ngambil PMI. Kirain dia PI yang satu WMI. Enggak, Oh, bukan MI. MI. Enggak. MI gede-gede. Terus gimana kosong. caranya? Bisa misalnya contohnya saya punya dana 2 miliar, dikasih Oh, hanya dikasih advice. Oh, gini, caranya gini. prosesnya Itu gimana? Prosedurnya? menarik ya. Ini kosong mau masuk juga. Masuk nanti. Oh, oke. Kan bebas pajak kita. Iya. Jadi gini, coach. Jadi kita akan pakai perantara satu aplikasi. Aplikasinya itu aplikasi ya mungkin teman-teman tahu lah ya, ada kalau di Indonesia itu ada Moduit, ada Bibit gitulah. Oke. Nah, itu pilih lah yang mana lah gitu. Nah, after that kemudian kosong proses lah di aplikasi kan pasti harus sign up dan lain Yeah. sebagainya kan, itu kan proses di dalam aplikasinya ya. Nah, nanti kalau nanti ada penunjukan siapa yang advisor Anda gitu. Oh, gitu. Nah, ketika advisornya udah dipilih itu, nah nanti misal nih aku udah mau rekomen, Kostom, aku rekomen beli saham ini, harga segini, porsinya sekian persen dari portomu Yeah. gitu. Itu aku kasih tulis di belakang di aplikasi itu kan. Nanti di aplikasi Kostom keluar. Advisor Anda merekomendasikan untuk beli saham ini, harga segini, porsinya segini. Karena begini gini. Apakah Anda setuju? Kalau yes, Nah, nanti ada OTP yang harus diisi. OTP. OTP Kalau- berarti automatic invest. OTP itu adalah one time password. Bukan, maksudnya setelah kita oke nih. Setelah Kostom oke, Heeh. nah berarti itu order akan jalan gitu. Tapi kan harga kan naik turun. ya kan kalau orang invest kan nggak hargai pas di situ. Kan bisa dicari misalnya di range harga sekian Iya, gitu di loh range, rekomendasinya. Jadi nggak mungkin Enggak, kayak maksudnya saya GTC. pikir dia udah lock harga. Enggak, Oh, kita Kita nggak main ngeceknya lock. udah berapa jam setelah itu harganya udah Nggak. Iya kan kita Dan kita juga udah beda kasih hari, tahu. tiba-tiba Kalau misal itu pasti udah di WA dulu lah sebelum Ya, input di ya. dashboard lah ya. Ya, gue udah kasih tahu. Siap-siap ya. Kan nggak tiap hari Langsung trading. besok. Gue nggak tiap Itu hari. beberapa bulan sekali kali ya. Awal-awal pasti lebih sering, tapi karena harus deploy atau harus uang kan harus mulai uangnya harus dibelanjain kan. bekerja. Tapi begitu sudah pada mulai belanja, itu sudah bagian kita di tim di belakang untuk monitoring, bantu. Kalau ada perlu di posisi diubah ya baru diubah. Kalau enggak kan diemin aja. It's investment. Kalau Gitu. kejadian yang kemarin bisa Yang mana prediksi nggak jeblok saham jatuh MSCI? Oh, ternyata cara berpikirnya tuh make sense. Contoh ya, emas digital. Menurut lu emas digital tuh aman nggak? Pertanyaan kedua, emasnya beneran ada nggak? Problemnya adalah make it clear aja. Lu yakin nggak pendanaannya ini aman? Siapa yang secure? harus meyakinkan rating ini? Menurut gua, Menteri Keuangan. iyalah mukanya. Jadi yang terjadi sekarang adalah yang bagus tapi tidak meyakinkan. Belum ya. Atau jelek dan tidak meyakinkan.